dan berjudul KKN di Desa Penari. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kita akan ngebahas thread KKN di Desa Penari yang sedang viral saat ini dan banyak di-request oleh Neroris di semua sosial mediaku. Untuk video yang satu ini, saking banyaknya di-request, kita sampai harus postpone atau mundurin video konspirasi yang sebenarnya kita udah siapkan untuk Neror minggu ini, karena semua orang cuma pengen aku buat membahas cerita di Twitter yang sedang sangat viral, yang dipercaya banyak sekali orang sebagai cerita asli dan berjudul KKN di Desa Penari. Dan aku dan timku untuk video kali ini merangkum semua cerita dari semua thread yang ada dari dua perspektif Widya dan Nur dan menggabungkannya menjadi satu cerita yang hopefully bisa lebih gampang dimengerti dan enjoy. By the way, ada berapa belas halaman? Ada 11 halaman, oke. Ini ceritanya lumayan panjang, jadi without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. So, cerita ini pertama kali ditulis dan dipost oleh akun Twitter @simplem813785523 pada 24 Juni tahun 2019 dan berakhir pada 25 Juli tahun 2019. So, ada sekitar 500 lebih tweets yang dibagi menjadi beberapa thread. Dan untuk cerita yang sama ini, ada dua sudut pandang yang berbeda. Ada sudut pandangnya Widya dan ada sudut pandangnya Nur. Semua nama, lokasi, kampus, fakultas yang disebut di cerita ini semuanya disamarkan, tapi kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2009 dan mahasiswa-mahasiswi yang terlibat adalah angkatan 2005-2006. Oke. Sebelum kita masuk ke kisahnya, kayaknya enak kalau kita mengenal karakter-karakternya dulu. Di cerita ini ada 6 mahasiswa-mahasiswi: Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Ada juga kakaknya Ayu, Ilham, dan temannya Pak Prabu dan juga Mbah Buyut. So let's get to the story. So basically, suatu malam, dua orang teman, Ayu dan Nur, sedang membahas program KKN mereka. Ayu bilang nih sama Nur, kayaknya ada deh tempat yang cocok buat tempat kita KKN. Kakakku akan mengantar kita ke sana. Jadi mereka bertiga nih, Nur, Ayu, sama kakaknya Ayu, Ilham, berangkatlah ke desa untuk KKN mereka ini. Perjalanan dari kota mereka ke desa ini membutuhkan sekitar 4-6 jam. So it's a bit far. Si Ayu pun cerita nih waktu di perjalanan bahwa, wah ini cocok banget desanya karena kayak alamnya masih asri, desanya masih bagus, kayak cocok banget buat proker mereka. Kalau Nur sendiri ngerasa kayak, iya dia sedikit bimbang karena dalam satu sisi dia butuh tempat untuk dia KKN, tapi di sisi lainnya dia adalah orang yang cukup sensitif dengan hal-hal mistis dan desa ini terletak di daerah timur, yang mana kalau dia percaya kayak, oh mestinya orang barat tuh nggak boleh ke arah timur or something like that. On the way ke desa itu, Nur ngelihat ada seorang pengemis laki-laki, bapak-bapak, kakek-kakek tua gitu, yang ngelihat dia dengan tatapan dingin seakan bilang kayak, jangan kesana. Tak lama hujan pun turun dan Mas Ilham bilang bahwa daerah ini belum punya akses mobil, jadi mereka harus berhenti di kota dan naik motor untuk masuk ke desanya melewati hutan. So sampai di kota terdekat, mereka pun naik motor untuk masuk ke dalam desanya. Dan on the way masuk ke desa itu, di tengah-tengah hutan, Nur melihat seorang wanita cantik sedang menari di atas batu. Parasnya elok, sangat cantik, dengan tatapan mata yang tajam, melihat dan tersenyum ke arah Nur. Cuman pas Nur ngeliat lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Dari situ Nur udah tahu bahwa ada sesuatu yang menyambut mereka masuk ke desa itu. Mereka pun sampai ke rumah temannya Mas Ilham, Pak Prabu. Pak Prabu ini adalah sang kepala desa, dan dia bilang bahwa desanya belum pernah sebenarnya dipakai untuk KKN, dan dia sangat-sangat firm dengan apa yang dia bilang. Dia kayak, enggak, kayaknya nggak bisa di sini. Kalian nggak bisa ngelakuin KKN-nya di sini. Cuman Mas Ilham bilang kayak, tolonglah Pak, adik saya ini butuh banget nih desa untuk dipakai buat KKN, dan kami kesulitan untuk mencari desa itu. Akhirnya setelah banyak back and forth, Mas Ilham pun sempat bilang kayak, ini anak baik-baik kok, mereka nggak akan melakukan yang aneh-aneh atau mengganggu penduduk desa. Mereka cuma butuh tempat untuk mengerjakan proker mereka. Akhirnya Pak Prabu pun iba dan membolehkan mereka untuk KKN di sana. Setelah mendapatkan perizinan itu, mereka diajak nih untuk keliling desa, melihat desanya. Di tengah perjalanan, Nur sempat ngeliat kayak ada batu yang ditutupi oleh kain yang di bawahnya sengaja diletakkan sesajen dan kemenyan. Dan di atas batu itu, Nur melihat sebuah sosok hitam dengan mata picing yang merah menyala. Sekujur
Sekujur badannya ditutupi rambut dan ada tanduk kerbau di kepalanya. Nur sama makhluk ini saling tatap, lalu Nur bilang ke Ayu, ayo kita balik aja. Kalau kalian orang Jawa mungkin kalian udah tahu bahwa ini makhluk adalah yang dikenal sebagai genderuwo. And ya, di mobil Ayu bilang sama Nur, ajak aja deh si Bima, Widya, dan seorang seniornya untuk masuk ke grup KKN mereka. Awalnya Nur sempat nolak namanya Bima, tapi akhirnya dia kayak ya udah biarin aja si Bima ikut juga. Jadi sebenarnya Bima sama Nur ini udah temenan lama banget, mereka satu pondok dulu bareng. So kita sampai di hari mereka berangkat untuk KKN mereka. So dari awal ibunya Widya tuh udah bilang bahwa ada perasaan gak enak nih tentang desa KKN mereka ini. Tapi karena mereka butuh banget, ya udah ibunya kayak ya udah good luck I guess. Akhirnya ibunya membiarkan dia pergi dan hanya mendoakan mereka. So mereka jalan pakai mobil elf dan di tengah jalan gerimis mulai turun. Tiba-tiba di lampu merah ada seorang pengemis perempuan tua yang tiba-tiba saja menggebrak mobil dan membuat semua orang di dalam mobil itu kebingungan. Akhirnya Pak supir pun berteriak sama si pengemis itu dan melemparkan uang receh. Ketika Nur berbalik badan untuk melihat si pengemis tua itu, sang pengemis tua bibirnya seakan mengucapkan jangan berangkat nak. So sampai di ujung akses mobil, akhirnya mereka dijemput sama